Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membacakan hasil diskusi kami yang berjudulkan Konsep Berita Internasional dan Mekanisme Pertukaran Berita. Materi pertama akan dibacakan oleh M. Yazid Fatoni. Kepada M. Yazid kami persilahkan. Baik, terima kasih Alfi. Materi yang pertama yaitu berita internasional. Berita internasional adalah laporan dan informasi mengenai peristiwa, kejadian, atau isu yang terjadi di luar negeri dan memiliki relevansi atau dampak bagi audiens di negara lain. Mencakup berbagai bidang seperti politik, ekonomi, budaya, teknologi, dan olahraga, serta memainkan peran penting dalam membantu masyarakat memahami dinamika global yang kompleks. Pendapat para ahli mengenai berita internasional. 1. John Hohenberg. Hohenberg mengemukakan bahwa berita internasional adalah komponen esensial dalam media berita yang memungkinkan masyarakat memahami peristiwa global dan dampaknya. 2. Galtung and Roach. Galtung and Roach menjelaskan bahwa berita internasional dipilih berdasarkan kriteria tertentu seperti intensitas konflik, jarak geografis dan budaya, serta dampak peristiwa terhadap audiens. 3. Warren Bridbridge menyoroti peran berita internasional dalam memperluas perspektif audiens tentang dunia luar. 4. Hudson dan Scotton, berita internasional sebagai alat penting dalam diplomasi publik. Berita internasional digunakan oleh negara-negara untuk membangun citra mereka di mata dunia, menyampaikan kebijakan luar negeri, dan mempengaruhi opini publik internasional. 5. Philip Said pendapat bahwa berita internasional berperan dalam membentuk opini publik global dan mempengaruhi kebijakan internasional. Pendapatan para ahli mengenai berita internasional. 6. Gaya Tuchman. Berita internasional tidak hanya berfungsi untuk menginformasikan, tetapi juga untuk membentuk pandangan dunia audiens. 7. Manuel Castells melihat berita internasional dalam konteks jaringan komunikasi global. Materi berikutnya akan dibacakan oleh Jimmy Pratama. Kepada Jimmy Pratama kami persilakan. Pertukaran berita. Pertukaran berita adalah proses di mana informasi berita ditukar antara individu, organisasi, atau entitas berita dari berbagai negara ataupun wilayah. Proses ini melibatkan pengumpulan, pengeditan, dan distribusi berita melalui berbagai saluran komunikasi seperti media cetak, televisi, radio, dan platform digital. Pertukaran berita memungkinkan penyebaran informasi tentang peristiwa, isu, dan tren dari satu tempat ke tempat lain, memfasilitasi pemahaman global dan respon terhadap dinamika dunia. Ini juga mencakup kolaborasi antara kantor berita internasional, jaringan media, dan organisasi berita untuk memastikan laporan yang akurat dan berimbang tentang peristiwa internasional. Dan tahap proses pertukaran berita. Pertama, pengumpulan berita. Kedua, pengeditan dan verifikasi. Ketiga, penyiaran atau publikasi. Keempat, penerimaan dan konsumsi. Dan yang terakhir, distribusi. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Vina. Kepada Vina kami persilakan. Konsep berita dalam jurnalis yaitu ada fakta, ketepatan waktu, keseimbangan dan keterwakilan, ketertarikan dan keterbacaan, relevansi dan nilai publik, dan kode etik jurnalistik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori komunikasi internasional. Yang pertama yaitu ada teori dependensi.
Teori ini menggambarkan bagaimana komunikasi internasional dipengaruhi oleh ketidakseimbangan kekuatan ekonomi dan politik antar negara-negara. Yang kedua yaitu ada teori agenda setting. Teori ini menunjukkan bahwa media massa memiliki kekuatan untuk menentukan agenda yang menentukan isu-isu dianggap penting oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu ada teori gatekeeping. Teori ini menyoroti peran media dalam memilih, mengedit, dan mengontrol aliran informasi. Yang keempat yaitu ada teori penerimaan dan persuasi. Teori ini mempelajari bagaimana pesan disampaikan dan diterima oleh audiens. Yang kelima yaitu ada teori migrasi internasional. Teori ini menyoroti komunikasi dengan mempromosikan kerjasama dan integrasi antar negara-negara. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Monica. Kepada Monica kami persilahkan. Berikut saya akan membacakan lembaga pertukaran berita-berita nasional. Yang pertama Reuters, atau yang kedua Associated Press, yang ketiga Agency France Press, yang keempat BBC World Service, yang kelima CCN Internasional, yang keenam Al Jazeera, yang ketujuh Xinhua News Agency. Selanjutnya, mekanisme pertukaran berita oleh agensi berita terkenal. Yang pertama, jaringan koresponden. Agensi berita memiliki jaringan koresponden di berbagai negara yang mengumpulkan berita-berita lokal dan regional. Yang kedua, kerjasama dengan lembaga media. Agensi berita bekerja sama dengan lembaga media lokal, nasional, dan internasional untuk menyediakan berita-berita kepada pembaca mereka. Yang ketiga, layanan langganan. Agensi berita menyediakan layanan langganan kepada klien mereka yang memungkinkan akses terhadap berita terkini dan informasi terpercaya secara berkala. Yang keempat, platform digital. Agensi berita juga menggunakan platform digital seperti situs web dan media sosial untuk menyebarkan berita. Yang kelima, aliansi atau kemitraan. Agensi dapat berbentuk aliansi atau kemitraan dengan lembaga media lain, baik lokal maupun internasional, untuk meningkatkan jangkauan dan distribusi berita. Sekian, terima kasih. Materi berikutnya akan dibacakan oleh Zulfahmi. Kepada Zulfahmi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfahmi akan melanjutkan materi selanjutnya. Inovasi teknologi yang mempengaruhi pertukaran berita, yaitu internet dan media sosial, mobile jurnalis, kecerdasan buatan, realitas virtual (VR), algoritma, pemetaan data, blockchain, teknologi pemrosesan bahasa alami. Implikasi dari mekanisme pertukaran berita terhadap informasi global yaitu akses informasi yang luas, keterhubungan antar negara, pengaruh opini publik, penyebaran budaya dan nilai, penegahan konflik. Demikian dari saya. Sekian pembacaan hasil diskusi yang telah kami buat. Semoga teman-teman paham apa yang telah kami bacakan, dan jika ada pertanyaan mohon diberikan kepada kami agar kami bisa menjawab. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.